Mengapa kemudian kita harus berpikir ulang? Tidak semua kebahagiaan yang kita dapatkan itu harus kita publikasikan. Karena ulama mengatakan dalam setiap kebahagiaan itu ada hasad yang akan muncul di dalamnya. Nah, ora kabeh wong seneng yen awake dhewe seneng. Salah. Al-Aqwal nanti dicek. Soalnya daripada nanti ada yang batin gitu kan, mending saya omongin dulu. Kalau mirip gitu. Setan aja namanya pasar. Ada namanya macam, ada yang spesialis masuk ke pasar. Iya. Jadi yang nanti kemudian akhirnya orang curang di timbangan dan sebagainya, nyari untung yang tidak mikir apapun, itu banyak. Nah, termasuk di WC itu ada setannya sendiri. Ya, itu betulan. Ya. Kemarin saya menyampaikan bahwasanya hanya orang-orang beriman, orang-orang Islam yang dia dengan agama itu kuat ya, maka dia itu punya semacam perisai untuk melawan gangguan setan. Kemarin terakhir saya menyampaikan itu kalau tidak salah, bahwasanya ada seorang dukun orang luar negeri ya, mengatakan demikian. Orang yang paling susah ditembus setan dan bala tentaranya itu orang muslim. Orang muslim karena dia itu kuat dengan agamanya. Jadi sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kisah nabi-nabi terdahulu, bagaimana mereka berpesan tentang permusuhan setan dengan manusia. Ada di dalam surat kisahnya Nabi Yusuf misalkan. Bagaimana bapaknya Yusuf itu ya, menyampaikan tentang ini, permusuhan setan kepada manusia. Dia dilarang menceritakan mimpinya kepada saudaranya karena khawatir nanti setan masuklah di situ. Mengapa kemudian kita harus berpikir ulang? Tidak semua kebahagiaan yang kita dapatkan itu harus kita publikasikan. Karena ulama mengatakan dalam setiap kebahagiaan itu ada hasad yang akan muncul di dalamnya. Nah, ora kabeh wong seneng yen awake dhewe seneng. Ayo ana sing nenge katinep kan ngono. Ya, senep. Kan ada. Ya, makanya kalau tidak pas nanti munculnya ain kan juga begitu, setan yang modelnya begitu. Ain mungkin sudah tahu ya. Ain itu bagaimana ketika kita terlalu eksis ya, akhirnya ada pandangan mata jahat yang menyebabkan kita tiba-tiba sakit tanpa sebab. Nah, jadi tidak ada sebabnya tiba-tiba sakit, kurus ya, kayak orang TBC ya nggak TBC ya kan, pusingnya, tapi gangguannya kayak orang itu semakin kurus. Nah, ini banyak. Kalau teman-teman yang biasa meruqyah itu sering tahu lah. Dan ini paling susah. Nah, yang punya hasad kan nggak tahu. Jangan-jangan temennya sendiri yang akrab malah. Ya, ini juga harus menjadi PR kita ya, bagi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya ya, kebaikan atau kebahagiaan itu harus kita ceritakan atau publikasikan ya. Makanya kita sebentar lagi ketemu bulan Ramadan, bulan dimana amalan kita itu ditutup sebenarnya. Kita nggak usah ya, orang puasa itu kan nggak perlu dipamer-pamerkan juga bener. Apa ada tuh masih loh aku puasa saben dino, nggak ada kan? Ada. Ramadan itu apa ada yang seperti itu? Nggak ada. Kelihatannya ya diem-diem saja lah puasa itu. Karena apa? Yo nanti kedarung ngapusi yo hanya urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala, bener enggak? Sahur melu sahur ya kan. Mangkat kerja mampir warung ya kan, tetep berkawan-awan Bali mlebu kulkas. Panas semen yang jebo. Luar biasa. Yo karena nyatane puasa Pak. Ngono iku. Buka melu buka. Enggak ada yang tahu, semua tertutupi karena urusan hamba sama sang kholiknya. Ya sebenarnya pelajaran kita di bulan Ramadan itu banyak. Salah satunya tadi
tidak semua harus terpublikasikan. Toh kalau terpublikasikan biasanya malah tidak puasa. Biasanya orang yang merasa kayak ternyata malah enggak.